ketika ada sambutan yayasan, para pengurus yayasan kita minta ke depan. Sekalian akan kita perkenalkan beberapa satu persatu fungsinya. Karena apa? Karena Yayasan Muhammadiyah ini mungkin yayasan yang paling cerewet dalam ngurusin sekolah. Jadi sengaja kita tunjukkan bahwa antara yayasan dengan sekolah, dalam hal ini dengan SMK Global itu hubungannya begitu rupa sehingga tidak sekedar administratif, ya, tidak secara administratif. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat dulu kepada anak-anakku sekalian yang selamat atas dua hal. Pertama adalah keberhasilan untuk istiqomah, ya, menjalani pendidikan selama sampai 3 tahun ini, termasuk melewati masa-masa yang sulit, ya, masa-masa yang sulit. Yang kedua, saya selamat dan respect dan terima kasih kepada para guru SMK Global yang tahan banting ketika menghadapi situasi yang sangat sulit. Mereka tetap bertahan, tetap bisa menjalankan pendidikan dengan baik. Juga yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan terima kasih, respect kepada para orang tua yang tetap menjaga anak-anaknya untuk istiqomah melalui masa pendidikannya sehingga sampai sekarang bisa mencapai lulus, ya, tahun yang ketiga. Itu sangat penting ingin kami sampaikan, ya. Saya ingin memperkenalkan beberapa semua pengurus yayasan. Yang paling kanan, yang paling kanan baju putih, Ilham, orang lebih mengenalnya dengan Ilham di sekolahnya. Ini saat ini berposisi sebagai boleh dikatakan direktur eksekutif dari Yayasan Al-Muhammadiyah. Jadi mulai hari ini, mulai seterusnya, Ilham ini akan sehari-hari akan mengawal Yayasan Al-Muhammadiyah yang kebetulan kantornya di SMK, ya. Sehingga nanti hubungan antara SMK dengan yayasan itu gak tinggi, gak banyak salah paham, ya, menjadi lebih lancar, Pak, begitu, ya. Jadi sekali lagi Ilham ini mulai hari ini akan memilih satu posisi untuk mengawal langsung yayasan sehari-hari. Jadi hampir setiap hari mungkin kita akan ketemu beliau di kantor yayasan, ya. Kemudian yang kedua adalah Yusron Aminullah. Ini juga adik saya juga kebetulan. Yusron ini di yayasan tugasnya terutama sekalian agak khusus adalah membina SPNI, ya, membina NI. Ketua bidang, jadi ada ketua bidang. Nah, beliau adalah ketua yang khusus membidangi pembinaan di NI. Meskipun demikian, tentu saja bukan berarti tidak mengurus SMK, gitu, ya. Tentu saja akan saling berkaitan. Yang ketiga, Pak Miftah, itu semua orang sudah tahu, ya. Pak Miftah ini yang paling tua dari kakak kami yang nomor 2, yang dulu pernah menjadi ketua yayasan, pernah juga menjadi kepala SMK, ya, kepala SMK Global. Sekarang menjadi pembina sebagai ketua pembina yayasan, ya, khususnya. Jadi beliau menjadi ketua pembina di yayasan, menjadi ketua pembina. Pembinanya ada 3, yakni satu pertama adalah Pak Raka Dendi, kami yang paling tua. Yang kedua adalah Pak Miftah. Yang ketiga adalah Kak Nun, itu pembina Yayasan Al-Muhammadiyah, ya. Jadi pembina ada 3. Kemudian ada pengawasnya adalah beliau, Pak Nas, yang juga pernah menjadi kepala SMK Global, ya. Cuma sekarang ingin saya sampaikan bahwa sejak tahun 2015, ya, Yayasan Muhammadiyah memutuskan kepala sekolahnya tidak boleh dari keluarga.
Jadi tidak boleh lagi ada keluarga yang menjadi kepala sekolah di SMK, di MI, di TK, di playgroup, tidak boleh. Karena itu maka setelah itu kepala sekolah harus dari guru-guru, ya, harus dari guru-guru sendiri. Kemudian berikutnya adalah Mas Farid Halimi. Mas Farid ini sebagai sekretaris yayasan. Jadi seputar setiap hari untuk urusan kesekretarian yayasan adalah beliau, Mas Farid Halimi ini, yang istrinya adalah juga guru di SMK Kota di Devi. Nah, Pak Nasadi sebagai pengawas yayasan itu didampingi oleh Bu Cucu, ya, Pak Cucu kami memanggilnya. Yang ini Pak Nas ini posisinya adalah kakak saya. Kakak saya itu kayaknya lebih muda dia. Tetapi dia adalah kakak saya yang didampingi oleh Pak Cucu. Kemudian yang paling kiri ini adalah pasangan dari Pak Anang dengan Nyonya, ya. Pak Anang ini ketua bidang pembinaan ketua bidang SMK. Jadi di yayasan itu ada ketua bidang. Nah, Pak Anang ini yang ketua bidang SMK. Makanya paling keren, paling cerewet itu ya Pak Anang, kan gitu. Karena tugasnya memang demikian. Nah, karena itu secara khusus nanti Pak Anang akan saya minta untuk memberikan sambutan, ya, agak khusus barangkali, ya, terutama yang diberikan kepada anak-anak maupun yang maupun para guru dan sebagainya. Silakan Pak Anang. Karena perintah ketua saya mohon. Saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku, para wali murid, kita punya sejarah panjang di membangun sekolah ini. Dulu para masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu sudah itu membesarkan SMK kita. Kami cerita dulu yang namanya Pak Lurah, kalau kita bangun untuk merek bank. Ada lagi yang juga ikut memodiasi Pak Andi, Pak Suwandi, Pak Jadi, Bapaknya Mas Pram, Bapaknya Bumi, kemudian Pak Mahmud itu almarhum, semua sudah almarhum, ya, kecuali semua sudah almarhum. Pak Mahmud itu rumahnya di barat. Dulu kepala SMP waktu namanya masih Muhammadiyah. Pak Ahmed inilah mungkin seluruh Indonesia bisa memadukan sekolahnya berbau Muhammadiyah, kepala sekolahnya NU. Hanya Pak Ahmed yang bisa. Jadi sekarang kalau nggak mau dikawin silang, macam tentara Pak Ahmed. Itu gambaran yang saya berikan. Betapa orang-orang tua kami dulu, kakak-kakak kami dulu berinovasi terus-menerus menyelenggarakan pendidikan ini. Sampailah pada titik SMK ini. SMK ini adalah produk unggulan, produk yang harus kita siapkan secara matang. Pesan dari MPN dulu waktu kita ajukan adalah harus berstandar nasional. Sampun apa bareng? Sudah apa belum? Kurang dikit. Tugas kepala sekolah berikutnya lah untuk mewujudkan itu. Setiap kepala sekolah mempunyai kelebihan masing-masing. Kepala sekolah pertama itu Pak Mahmud, putra Pak Asyari, Pak Abdul Aziz, saudara kita juga, hanya bertahan setahun karena nggak tahan melihat godaan atau sinisme orang-orang di sini. Kedua Pak Miftah Latif, kepala sekolah 2 periode, yang membangun dasar SMK di Pak Mendini. Sehingga terbentuklah DNA SMK ini, karakternya, disiplinnya. Nah, mungkin orang sekarang kaget dengan cara Pak Miftah, mungkin seperti dulu. Zaman biasanya loh orangnya ya. Nah, sekarang masih diterapkan, sekarang anak-anak sudah berubah, sudah zaman saya ini, kadang-kadang muda. Tapi itulah perjuangan orang tua, membangun DNA SMK Pak Miftah. Kemudian Pak Nasrul, kepala sekolah 3, beliau adalah berjiwa seni.
Maka membangun SMK dengan karakter yang lebih egaliter, lebih familiar. Mungkin ada akibat-akibat yang terjadi karena itu, itulah pilihan sebuah manajemen. Setelah Pak Panas mulailah fatwa dari pembina, keluarga tidak boleh jadi kepala sekolah, jadi Pak Bon boleh, jadi wali kelas boleh, jadi guru biasa boleh, tidak boleh jadi kepala sekolah. Itu tidak sederhana, saudara-saudara. Nah, di mana-mana yayasan ini sibuk masak anaknya apa dulu jadi kepala sekolah. Itulah contoh kami dari keluarga ini membangun sebuah sistem. Terus berganti sampai akhirnya Pak Adi itu ketua yayasan mulai 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Beliau mempunyai wawasan yang lebih luas sehingga alhamdulillah di bawah kepemimpinan beliau yayasan maupun SMK kita lebih berkembang lagi. Terakhir Bu Al dan kepala sekolah selanjutnya saya ingin tahun depan sudah lebih besar lagi. Kalau bisa kelas, ada kepala sekolah sebelum Bu Al Pak Irwan. Mana Pak Irwan? Pak Irwan berdiri Pak Irwan. Pak Irwan ini adalah ketika diangkat jadi kepala sekolah katanya ngurus seminggu. Merasa belum mampu, merasa belum siap, merasa terus kok nggak mau. Itulah hebatnya di sini. Royokan nggak belum jadi kepala sekolah. Maka yayasan nggak mau maksa ya nggak kan ada kepala sekolah. Tapi Pak Irwan membuktikan beliau mampu mengembangkan SMK sesuai karakternya. Berikutnya Bu Aldia, Bu Lura, cucu mantu cucunya Pak Masrufin yang ikut berjasa membangun yayasan kita. Mohon berdiri Bu Al. Semoga karakter beliau sebagai Bu Kepala Desa membuat administrasi yayasan kita sangat bagus, juga sangat terlalu ketat karena itu. Tapi itulah efek. Semua pilihan nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Semua kepala sekolah mempunyai style masing-masing. Tapi berikutnya harapan kami diskusi di yayasan yang sudah menjadi DNA nggak boleh dirubah. Yang boleh adalah mengembangkan. DNA kita apa? Nanti kita bicarakan di lain waktu. DNA kita ini apa? Pasti nanti ketemu. Yang dirubah adalah kreativitas masing-masing kepala sekolah. Insya Allah makin hari makin baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami yayasan sangat bersyukur memiliki para guru. Kalau dengan hitung saya jombang, guru paling muda rata-rata SMK Global nomor 1. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Jadi yang muda yang berkarya, yang muda yang kreatif, tapi juga ada yang muda yang agak malas. Seperti 1-2. Dan ya, kita bicara tiap hari ya ada guna, jadi ya, itu bumbu dari kebersamaan. Saya ingat guru saya Pak Arif ini adalah orang termasuk yang merintis jurusan multimedia. Pak Arif, muridnya adalah Pak Arif dan lain-lain. Termasuk yang sekarang streaming ini, termasuk muridnya Pak Arif. Ketua jurusannya Pak Rifki. Saya agak hafal multimedia karena itu berkaitan langsung dengan jejak saya di masa lalu. Bapak sekalian, saya kira titipan kami semua untuk dengan semua anak-anak yang sudah ini baru bukan akhir dari pencapaian saya. Ini baru awal dari proses pendewasaan sampai akhir. Terus sekolahan ya kan gak senyaman ngopo-ngopo. Kecuali satu ajakan tekad nekat, bismillah dan nilai ta'ala. Hanya itu. Setelah lulus akan dari kemampuan berkurang. Tapi jangan khawatir. Di tengah kekurangan itu pasti ada kelebihan. Saya punya satu cerita. Ketika lihat anak nakal nggak berprestasi itu, sama senang apa enggak? Senang apa enggak? Nah, aku senang bagi kalian. Enak saya ngaku berkurang. Itu calon orang gagal. Sementara calon orang berhasil tinggal di cara berpikir. Saya kira itu Pak Adil, Pak Mir, Pak Nas, dan semua keluarga besar yayasan
sekolah terus bergulir, yayasan terus bermutasi, insya Allah pada akhirnya nanti tibalah generasi muda yang lebih baik untuk memimpin sekolah dan yayasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.